Salam Menit Katekesi. Saudara-saudari yang terkasih, kali ini kita akan membahas seputar nama Ekaristi. Tentu saja kita sering mendengar beberapa nama dari Ekaristi. Namun kali ini kita akan melihat dari Katekismus Gereja Katolik. Yang pertama, Ekaristi. Ekaristi sendiri berasal dari kata Eukaristein, yang artinya ucapan terima kasih kepada Allah. Kita bisa melihatnya dalam KGK 1328. Ekaristi adalah kurban pujian dan syukur kepada Allah Bapa, di mana gereja menyatakan terima kasihnya kepada Allah Bapa untuk segala kebaikannya di dalam segala sesuatu, untuk penciptaan, penebusan oleh Sang Kristus, dan pengudusan. Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus, oleh Kristus, bersama Dia, dan untuk diterima di dalam Dia. KGK 1359 sampai 1361. Kedua, perjamuan Tuhan. Ekaristi adalah perjamuan Tuhan yang memperingati perjamuan malam yang diadakan oleh Kristus bersama dengan murid-muridnya. Perjamuan ini juga merupakan antisipasi perjamuan pernikahan anak domba di surga. KGK 1329. Yang ketiga, pemecahan roti. Karena ritus yang khas pada perjamuan Yahudi ini dipergunakan oleh Yesus pada malam makan sebagai kepala persekutuan, Ia memberkati roti dan membagi-bagikannya. Ia melakukan ini terutama dalam perjamuan malam terakhir. Dari tindakan ini para murid mengenalnya kembali sesudah kebangkitan. Dengan istilah memecahkan roti, orang Kristen pertama menggambarkan perkumpulan Ekaristi mereka. Dengan itu mereka hendak menyatakan bahwa semua orang yang makan satu roti yang dipecahkan dari Kristus itu masuk ke dalam persekutuannya dan membentuk di dalamnya satu tubuh. Selanjutnya, Perhimpunan Ekaristi. Perhimpunan Ekaristi, karena Ekaristi dirayakan dalam perhimpunan umat beriman, di mana gereja dinyatakan secara kelihatan. Kita bisa bandingkan dalam 1 Korintus bab 11 ayat 17 sampai 34. Yang selanjutnya, kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. Ekaristi adalah kenangan akan kesengsaraan dan kebangkitan Tuhan. KGK 1330. Ekaristi diadakan untuk memenuhi perintah Yesus untuk merayakan kenangan akan hidupnya, kematiannya, kebangkitannya, dan akan pembelaannya bagi kita di depan Allah Bapa. KGK 1341. Ekaristi adalah kurban kudus. Ekaristi adalah kurban kudus karena ia menghadirkan kurban tunggal Yesus dan juga kurban penyerahan diri gereja yang mengambil bagian dalam kurban Yesus, kepalanya. KGK 1368. Sebagai kenangan Paskah Kristus, Ekaristi menghadirkan dan mempersembahkan secara sakramental kurban Kristus satu-satunya dalam liturgi gereja. Ekaristi menghadirkan kurban salib dan memberikan buah-buahnya, yaitu pengampunan dosa. Ekaristi adalah komuni kudus. Ekaristi adalah komuni kudus karena di dalam sakramen ini kita menerima Kristus sendiri. KGK 1382. Dan dengan demikian kita menyatukan diri dengan Kristus yang mengundang kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya supaya kita membentuk satu tubuh dengannya. KGK 1331. Liturgi kudus dan ilahi. Liturgi kudus dan ilahi karena seluruh liturgi gereja berpusat dalam perayaan sakramen ini dan paling jelas terungkap di dalamnya. Dalam arti yang sama, orang juga menamakannya perayaan misteri kudus. Juga orang mengatakan sakramen Maha Kudus, karena Ekaristi adalah sakramen segala sakramen. Disimpan dalam rupa Ekaristi di dalam tabernakel, orang menamakan tubuh Kristus itu yang Maha Kudus. Selanjutnya, Ekaristi adalah komuni kudus.
Ekaristi adalah komuni kudus karena di dalam sakramen ini kita menerima Kristus sendiri, KGK 1382. Dan dengan demikian kita menyatukan diri dengan Kristus yang mengundang kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darahnya, supaya kita membentuk satu tubuh dengannya. Yang terakhir adalah Misa Kudus. Ekaristi juga dikenal sebagai Misa Kudus karena perayaan misteri keselamatan ini berakhir dengan pengutusan umat beriman, missio, supaya mereka melaksanakan kehendak Allah dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah seputar nama-nama tentang Ekaristi. Salam.